Kalau kita ngomongin Robbie Fowler, para fans Liverpool pasti langsung kepikiran satu hal, gol. Dia itu legenda, pahlawan lokal, bahkan dijuluki dewa. Tapi ada yang aneh dalam ceritanya. Gimana bisa seorang striker yang begitu tajam dan setia sama satu klub, karir manajerialnya malah nomaden, pindah-pindah terus. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng gimana sang dewa lapangan hijau ini jadi seorang pengembara di pinggir lapangan. Biar kebayang sehebat apa Fowler, dengerin aja kata-kata dari sang maestro sendiri, Ian Rush. Kalau pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool bilang kamu itu finisher paling alami, itu bukan sekedar pujian biasa loh, itu udah kayak stempel pengesahan. Bakat Fowler itu bukan dibentuk, tapi emang udah dari sananya. Dan ini dia nih paradoksnya. Coba deh kita lihat dua sisi yang beda banget ini. Di satu sisi, loyal, stabil, 183 gol buat satu klub. Di sisi lain, nomaden, 5 klub, 4 benua cuma dalam satu dekade. Gimana bisa orang yang sama punya dua cerita yang bertolak belakang kayak gini? Oke, sekarang coba kita flashback sedikit ke masa jayanya dia. Kita perlu paham dulu nih, kenapa The Kop, para fans Liverpool, sampai memberinya julukan setinggi itu, Dewa. Julukan kayak gitu kan gak dateng gitu aja, harus ada pembuktiannya. Wah, kemunculannya itu bener-bener kayak meteor. Bayangin, lulusan akademi, debut di umur 18, dan di penampilan keduanya, dia langsung bikin 5 gol. 5 loh! Ya, pantas aja kalau dia 2 kali berturut-turut jadi pemain muda terbaik PFA. Dia bukan cuma talenta biasa, dia itu badai dari Talkstat. Kalau ada satu momen yang benar-benar ngerangkum kejeniusan Fowler di depan gawang, mungkin ini dia momennya. Agustus 1994, lawan tim kuat sekelas Arsenal, Fowler yang waktu itu baru 19 tahun, ngelakuin sesuatu yang gila. 4 menit 33 detik. Cuma segitu waktu yang dia butuhin buat cetak hat-trick di Premier League. Rekor ini bertahan kokoh selama lebih dari 20 tahun. Ini bukan cuma soal cepet-cepetan, ini bukti insting predator kelas kakap. Dia nggak perlu diundang buat nganjurin pertahanan lawan. Dan jeniusnya tuh di sini. 3 gol ini kayak rangkuman semua kemampuannya. Gol pertama, murni insting predator, nyamber bola liar. Gol kedua, sentuhan magis kaki kirinya yang jadi andalan. Dan gol ketiga, hoki dikit, tapi hoki yang dia ciptain sendiri. Komplit banget kan? Oke, dari lapangan kita geser sedikit nih. Jauh sebelum gantung sepatu, Fowler itu udah pinter banget bangun fondasi kerajaannya. Ini nunjukin kalau dia punya otak strategis yang luar biasa. Sifat yang harusnya kepake banget kan buat jadi manajer? Ini perkiraan nilai portofolio propertinya. 30 juta pound. Angka yang gila banget kan? Angka ini bener-bener ngubah pandangan orang tentang Fowler yang katanya cuma pencetak gol alami. Ini tuh hasil dari perencanaan dan kecerdasan bisnis yang serius selama bertahun-tahun. Ceritanya tuh dimulai dari nasihat simpel waktu dia masih muda. Investasiin duit lo di properti. Dan dia bener-bener ngelakuin itu dengan brilian. Saking suksesnya, portofolionya jadi legenda sendiri. Bahkan sampai dibikinin chain sama fans lawan. Sekarang, dia bukan cuma investor, tapi udah jadi pengembang properti besar. Oke. Kita udah lihat Fowler si dewa di lapangan dan Fowler si pebisnis sukses di luar lapangan. Sekarang kita masuk ke babak yang paling bikin bingung, karir manajerialnya. Ini kayak tur dunia yang isinya cuma perhentian singkat dan perpisahan yang aneh. Coba lihat aja jejaknya di peta ini. Thailand, Australia, India, Arab Saudi. Rutanya nggak biasa banget kan buat legenda Premier League. Setiap tempat cuma disinggahi sebentar, menciptakan pola nomaden yang beda banget sama kesetiaannya sebagai pemain. Jadi pertanyaannya, sebenarnya ada apa sih di tiap klub itu? Dari semua tempat yang dia singgahi, mungkin yang paling absurd itu yang terakhir di Arab Saudi. Ini cerita pendek yang pas banget buat ngegambarin tantangan yang dia hadapi. Dipecat pas timnya lagi nggak terkalahkan. Loh, gimana ceritanya? Nih kita lihat datanya deh biar jelas. Main 8 kali, menang 6, seri 2, kalah 0, kosong. Timnya ada di papan atas. Secara statistik, ini kan rekor sempurna buat manajer baru. Tapi entah kenapa, kesempurnaan itu aja nggak cukup. Dan ini kata-kata Fowler sendiri. Kita bisa ngerasain banget frustrasinya. Alasannya dipecat? Katanya klub mau coba jalan yang beda. Alasan yang klise banget kan? Apalagi kalau lihat hasil di lapangan. Kayaknya ini udah jadi pola yang berulang dalam perjalanan manajerialnya. Nah, dari sini semua muncullah pertanyaan besarnya. Dia udah sukses secara finansial, karir bermainnya legendaris. Kenapa dia masih ngebet banget jadi manajer, padahal jalannya susah dan sering bikin kecewa?
Apa sih yang sebenarnya dia cari? Dan jawabannya, ya ini dia. Langsung dari mulutnya sendiri. Ambisi. Ambisi yang nggak bisa digoyahin. Tujuannya tetap sama, balik ke panggung utama, Premier League, tapi kali ini sebagai manajer. Dia sadar banget orang-orang bakal ngetawain, tapi dia cuek. Ini udah bukan soal duit, ini soal pembuktian diri. Pada akhirnya, kisah Robbie Fowler ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungin. Karier bermain yang super legendaris itu sebenarnya berkah atau justru kutukan buat seorang manajer? Apa nama besarnya malah jadi beban, bikin ekspektasi orang jadi nggak realistis, atau justru itu yang ngebuka banyak pintu buat dia? Mungkin, jawabannya dua-duanya. Sebuah teka-teki yang menarik, ya persis kayak sang dewa itu sendiri.